Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Apa itu undang-undang? Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Diketahui bahwa sebenarnya proses menunjukkan ketuk paluh sahnya sebuah rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang ternyata cukup panjang. Lantas seperti apa prosesnya? Kami akan paparkan berdasarkan data yang dihimpun oleh kelompok. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, ataupun DPD. Dan RUU yang diajukan oleh Presiden ini disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Lalu selanjutnya proses RUU ini dimasukkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi undang-undang serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan DPR menghubungkan adanya usulan RUU yang diumumkan kepada seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan poin selanjutnya, setelah diumumkan kepada seluruh anggota di rapat paripurna, berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU ini disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, jika selanjutnya dinyatakan disetujui untuk bahas RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, inilah tingkat pembicaraan yang pertama, yaitu tingkat pembicaraan pertama dilakukan dalam rapat komisi gabungan dan rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Lalu kemana proses selanjutnya? Di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang protes yang mendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan juga hasil pembicaraan tingkat 1 yang meliputi pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya. Nah, apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil oleh dengan majority vote atau suara terbanyak. Bila RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan dalam UU atau undang-undang, ditambahkan kalimat pengesahan dan undang-undang dalam lembaga Republik Indonesia, serta bila dalam 30 hari ini Presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui, maka otomatis RUU akan sah menjadi undang-undang dan undang wajib
diundangkan. Nah, selanjutnya, apakah undang-undang bisa dibatalkan dan jika bisa bagaimana prosesnya? Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06-KMK-2005, salah satu cara membatalkan undang-undang adalah melalui judicial review atau pengajuan hak uji menteri ke Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, setelah diajukannya prosedur pertama, yaitu pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera. Jika belum lengkap data-datanya, maka dalam waktu rentan 7 hari sejak diberitahukannya ini berkas wajib dilengkapi. Lalu jika sudah lengkap, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah sidang registrasi ditetapkanlah hari sidang yang pertama. Kecuali perkara perselisihan hasil pemilu akan ditetapkan jadwal sidangnya. Selanjutnya adalah para pihak berperkara ini kemudian diberitahu atau dipanggil dan jadwal sidang perkara akan segera diumumkan kepada masyarakat. Sementara itu, di persidangan ini pemeriksaan yang dilakukan adalah meliputi pemeriksaan alat bukti tertulis, kemudian kita mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah, baik DPR ataupun DPD. Kemudian kita mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli serta pihak yang terkait, dan pemeriksaan rangkaian data keterangan serta informasi lainnya itu akan dilanjutkan di agenda berikutnya. Tugas kita sebagai masyarakat ada 2 cara. Yang pertama yaitu kita mengawasi perundang-undangan ketika proses penyusunan. Nah, ada 2 cara juga untuk mengawasi proses undang-undang ketika proses penyusunan. Yang pertama, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Secara tertulis kita bisa melalui media massa atau mendatangi langsung ke gedung DPR. Sedangkan secara lisan kita bisa langsung unjuk rasa di gedung DPR. Yang terakhir, jika undang-undang sudah berlaku, maka kita turut mengawasi perundang-undangan yang sudah berjalan sekarang selektif. Nah, sebelum video presentasi kami berakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan secara sederhana dan singkat bagaimana sih pembuatan undang-undang di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri dalam proses pembuatan undang-undang dilakukan oleh satu lembaga, yaitu lembaga legislatif. Yang pertama ialah DPR. Untuk selanjutnya dalam proses penyusunan undang-undang kami paparkan melalui bagan. Yang pertama ialah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45, lalu ditetapkan oleh TAP MPR, dibentuk dalam rangka mengubah atau menambah undang-undang yang sudah ada, lalu dibentuk berkaitan dengan HAM dan hajat orang banyak. Dan yang terakhir kita masuk ke penyusunan undang-undang. Undang-undang sendiri dapat diusulkan oleh Presiden maupun DPR. Lalu setelah itu akan masuk ke pembahasan di DPR yang biasa kita sebut sebagai RUU, yaitu rancangan undang-undang. Setelah rancangan undang-undang selesai, itu akan diberikan ke Sekretaris Negara, yaitu Presiden, untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, barulah undang-undang tersebut dapat disebut berlaku. Lalu bagaimana jika undang-undang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 dapat kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui pasal nomor 12 tahun 2011 pasal 9.